Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Tia, NIM 3402190121 dari kelas Manajemen E, akan memenuhi salah satu tugas mata kuliah Komputer Bisnis 2 dengan dosen pengampu Bapak Mukhtar Abdul Qadir SEMM, yaitu 1. Menganalisis saham, 2. Membeli saham dan menjual saham. Sebelum menganalisis saham, saya akan memaparkan secara singkat apa itu analisis fundamental dan analisis teknikal. Analisis fundamental yaitu untuk mengetahui saham perusahaan mana yang bagus untuk dibeli dan diinvestasikan. Kemudian harus tahu nilai intrinsik perusahaan tersebut untuk kelayakan sebuah usaha untuk diinvestasikan dan bagaimana peluang usaha tersebut jika terkena risiko likuidasi. Selanjutnya, analisis fundamental mempertimbangkan hal-hal yang dapat mengerjakan harga sahamnya seperti kinerja keuangan, tingkat persaingan usaha, potensi industri, analisis pasar, dan kondisi ekonomi, baik secara makro ataupun mikro. Analisis ini cocok untuk investasi jangka panjang. Kemudian untuk analisis teknikal yaitu untuk mengetahui kapan waktu yang tepat untuk membeli saham di level harga yang paling tepat untuk menjualnya atau mengambil keuntungan dari selisih harga atau capital gain. Kemudian bisa mengetahui harga tersebut dengan menganalisis historical data mengenai market value, terutama melalui penggunaan grafik meskipun tidak bisa memprediksi pergerakan harga di masa depan secara absolut. Analisis ini dapat membantu apa yang mungkin terjadi pada harga saham di masa mendatang. Analisis ini cocok untuk investasi jangka panjang. Untuk yang selanjutnya yaitu menganalisis saham. Saya mencoba di TrendingView. Kemudian klik pasar, lalu saham. Di sini banyak sekali saham-saham seperti BBCA yaitu Bank Sentral Asia Tbk, BBRI Bank Rakyat Indonesia, Persero Tbk, TLKM Telkom Indonesia Persero Tbk, dan yang lainnya. Di sini saya akan mencoba menganalisis BBRI yaitu Bank Rakyat Indonesia. Di kolom ikhtisar untuk yang terakhir sebesar 4.710. Untuk perubahannya yaitu negatif 1,05% dan untuk perubahannya sama negatif 50. Untuk penilaian di sini ada pembelian untuk volume 31,313 M dan untuk pasar 572,521 P dan untuk PE 30,88. Kemudian untuk kinerja BBRI seperti ini, yang ini. Kemudian untuk penilaian BBRI untuk terakhir sebesar 4.710, untuk cap pasar 572,521 T, untuk PE 30,88, untuk harga 3,98, untuk EPS atau TTM sebesar 152,16, untuk dilusi EPS sebesar 151,28, tidak ada yang untuk ini 513,887 T. Kemudian untuk dividen BRI terakhir 4.710, untuk dividen yang dihasilkan 3,60%, untuk dividen yang dibayar negatif 20,624 T, dan untuk dividen per saham tidak ada. Selanjutnya di margin. Untuk Bank Rakyat Indonesia margin kotor tidak ada, margin operasi 14,21%, margin pre-tax 18,43%, dan margin bersih 12,86%. Untuk di laporan pendapatan BRI EPS di 152,20,
EPS atau TTM 152,16, untuk dilusi EPS 151,24, EBITDA tidak ada, keuntungan bruto tidak ada, keuntungan bruto FY tidak ada, untuk pendapatan 145,023 T, untuk dilusi EPS 151,28. Untuk di neraca keuangan BRI rasio saat ini 0,33, untuk hutang atau ekuitas sebesar 0,68, untuk hutang bersih negatif 3,488 T, untuk rasio cepat tidak ada. Kemudian untuk aset-aset 1511,805 T, untuk hutang 136 sekian, untuk aset saat ini 250 sekian. Dan untuk osilator pada BRI, penilaian osilator yaitu netral, di mana ADX sebesar 9,64 netral, AO sebesar 7,411 sekian, ATR sebesar 121 sekian, dan sisi 120 sebesar min 15,87 netral. Itu untuk di trending view. Selanjutnya saya akan mencoba di Google Finance. Di Google Finance juga sama, banyak seperti ini, PT Waskita dan lainnya. Kemudian saya akan mencoba menelusuri saham Bank Rakyat Indonesia. Untuk Bank Rakyat Indonesia sebesar 4.700. Untuk di satu hari terakhir atau satu hari sekarang, dari sekarang maksudnya, mengalami kenaikan yang yaitu 2,84%. Untuk di 5 hari terakhir sama naik, yaitu 2,84%. Untuk satu bulan terakhir mengalami penurunan, yaitu 1,67%. Dan untuk 6 bulan terakhir mengalami penaikan yang cukup tinggi sebesar 47,65%. Untuk YTD yaitu year to day, di mana mulai dari 1 Januari sampai saat ini. Berarti dari 1 Januari 2021 sampai sekarang yaitu 19 Maret 2021 mengalami penaikan sebesar 9,05%. Untuk 1 tahun terakhir sama mengalami penaikan yang cukup tinggi yaitu 60,41%. Dan untuk 5 tahun terakhir sama mengalami penaikan yang cukup besar yaitu sebesar 111,71%. Mungkin itu cara menganalisis saham. Untuk yang selanjutnya yaitu membeli saham dan menjual saham melalui aplikasi. Di sini saya akan mencoba membeli saham melalui aplikasi Stockbit di laptop. Sebelumnya saya sudah mempunyai akun dengan nama akun Winditia, kemudian saya sudah login dan sekarang saya berada di beranda order book dan saya akan mencoba membeli saham dengan kode TLKM yaitu Telkom seharga 3.440. Selanjutnya saya akan membelinya dengan mengklik over di sini. Lalu muncul seperti ini. Ini uangnya masih utuh seharga 100 juta. Kemudian harga saham tersebut 3.440 dan saya akan membeli lot sebesar 15. Kemudian set order. Setelah itu kita lihat di virtual area dan lihat di portofolio. Untuk order masih untuk saham masih di order dengan status reject. Kemudian kita coba lagi. Kita coba membeli saham HMSP dengan memberi lot sebesar 33 lot. Kita set order. Kemudian kita lihat lagi di virtual area.
Masih di order, belum di portfolio. Ini tampilan saya membeli saham namun masih dalam status reject. Mungkin selanjutnya saya akan mencoba membelinya lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.